Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan kembali Bible reading kita pada hari ini. Kita sudah sampai di 1 Korintus 6. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat dan dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, untuk pembacaannya saya membagi perikop ini menjadi dua bagian. Yang pertama, adanya perselisihan di antara jemaat dan bagaimana mereka menyelesaikan perkara di antara sesama orang percaya. Di ayat 1 sampai dengan 8, Rasul Paulus memberikan nasihat untuk tidak mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak benar, kepada jemaat Korintus. Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus karena memang di sana banyak persoalan-persoalan. Ketika jemaat di sana berelasi dengan jemaat yang lain, tentu tidak bisa dihindari adanya perselisihan. Tetapi yang menjadi persoalan dan penekanan Paulus adalah bagaimana mereka menyelesaikan perselisihan tersebut. Rupanya jemaat di Korintus berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, seperti yang dikatakan di ayat yang pertama. Tindakan berani mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak benar bukanlah tindakan yang dibenarkan sebagai
orang yang percaya. Di sini menjadi konsentrasi Rasul Paulus untuk mengingatkan mereka bahwa hal tersebut tidak dibenarkan bagi orang-orang percaya. Menunjukkan bahwa adanya karakter secara iman dan spiritual kepada orang-orang yang tidak benar itu terhadap orang-orang yang beriman di jemaat Korintus. Paulus memang mengakui bahwa perselisihan yang terjadi begitu banyak. Banyak hal yang membuat mereka berselisih. Namun hal ini seharusnya diselesaikan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Paulus memberikan nasihat supaya jemaat mencari keadilan kepada orang-orang kudus. Seharusnya orang-orang kuduslah yang menjadi penengah dalam perselisihan, menjadi rujukan dalam penyelesaian konflik atau sebagai seorang problem solver. Di ayat 2 dan 3, Paulus mengingatkan bahwa orang-orang kudus memiliki keunggulan, yaitu mereka akan menghakimi dunia dan menghakimi malaikat-malaikat. Dan bagaimana dengan kehidupan jemaat Korintus? Jemaat Korintus telah hidup dalam Kristus. Mereka memiliki kuasa untuk memberikan keadilan. Kalau kita kembali membaca dari 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai ketiga, dikatakan bahwa dari Rasul Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dan dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Artinya apa? Bahwa jemaat Korintus dikuduskan dalam Kristus dan telah dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dan semua itu ditujukan Paulus kepada jemaat-jemaat Korintus. Paulus memberikan pujian terhadap iman mereka. Tentunya hal tersebut membuat Paulus memiliki harapan, memiliki keinginan agar jemaat berkompetensi untuk mengurus perkara-perkara dalam hal ini yang menurut Rasul Paulus adalah perkara-perkara yang biasa atau yang remeh, atau kalau dalam bahasa sekarang kita memakai istilah perkara yang receh, yang kecil, yang harusnya bisa diselesaikan jemaat Korintus sebagai jemaat yang hidup di dalam Kristus. Tetapi mereka menyerahkan keadilan kepada orang-orang yang tidak berarti dalam jemaat. Setidaknya jemaat Korintus harus memiliki kualitas dalam hal keadilan dibandingkan dengan orang-orang yang disebut Rasul Paulus tidak berarti dalam jemaat. Sekalipun di antara orang-orang yang tidak berarti itu memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Orang-orang yang tidak berarti yang disebutkan di ayat 4 dalam jemaat mengindikasikan bahwa proses pengadilan itu berlangsung dengan tidak baik, atau proses keadilan itu ada hal yang tidak berjalan dengan sesuai iman jemaat yang ada di Korintus. Kemudian di ayat yang ke-7 dan 8, Paulus menegaskan ketidakadilan dalam jemaat harus dihindari. Bahkan Paulus juga mengingatkan adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi jemaat, merupakan hal yang tidak baik dalam jemaat karena adanya perselisihan tersebut. Dengan adanya sebuah problem saja dalam jemaat, dalam konteks ini merupakan kegagalan bagaimana mereka bersaksi menunjukkan imannya kepada orang-orang yang tidak beriman. Ini adalah bentuk kekalahan dari jemaat itu dalam menjaga iman mereka. Karena menurut Rasul Paulus, jemaat telah gagal
bagaimana memanage komunitas mereka sebagai orang-orang yang percaya dan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang tidak percaya. Seharusnya komunitas mereka sebagai orang-orang beriman harus menjadi prioritas dibanding mereka mencari keadilan di luar orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Dan di konteks tersebut dikatakan dampak dari ketidakadilan tersebut merugikan saudara seiman di dalam jemaat Korintus. Mereka tidak mau menderita ketidakadilan, bahkan tidak suka dirugikan. Tetapi pada aplikasinya mereka malah merugikan satu dengan yang lain. Kemudian di ayat yang ke-9 sampai dengan 11 dikatakan Paulus memberikan gambaran bagaimana kondisi orang-orang yang tidak adil dan orang-orang yang kudus. Rasul Paulus menyampaikan bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bagaimana penjelasan Rasul Paulus tentang orang-orang yang tidak adil dan tidak hidup dalam kebenaran? Di ayat 9 dan 10 dikatakan, janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Paulus mengingatkan itu kepada jemaat. Kemudian Paulus juga memberikan gambaran tentang kondisi bagaimana orang-orang yang kudus. Orang-orang yang kudus memberikan dirinya untuk disucikan. Mereka telah dikuduskan dan mereka dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Allah. Dan sungguh luar biasa orang-orang yang kudus mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Kemudian saya membagi bagian yang kedua, yaitu adanya peringatan terhadap tindakan percabulan. Kalau di pasal 5 kemarin, juga Paulus mengingatkan adanya tindakan percabulan dalam jemaat di Korintus. Di ayat yang ke-6 ini, di pasal yang ke-6 ini, Paulus kembali menasihatkan kepada jemaat Korintus untuk tidak melakukan percabulan. Dengan dasar apa? Bahwa tubuh orang yang percaya adalah bagi Tuhan. Paulus memberikan contoh kepada pembacanya. Paulus juga mengingatkan jemaat di Korintus bahwa ia melepaskan haknya sebagai rasul untuk menikmati kebebasan. Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dalam konteks ini, Paulus sedang membicarakan tentang isu mengenai percabulan dengan pelacur. Rasul Paulus mengingatkan mereka, mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka sudah hidup dengan hawa nafsu mereka yang penuh dosa. Hawa nafsu yang begitu mengganggu pikiran Rasul Paulus karena godaan-godaan yang ada di kota Korintus. Seperti kita ketahui bahwa latar belakang yang mendasari warga Korintus menyembah berhala yaitu Dewi Afrodit, dan mereka melegalkan pelacuran, bahkan dipandang sebagai konsekrasi terhadap dewi tersebut. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus yang berasal dari jemaat yang menyembah berhala tersebut untuk serius menanggapi adanya dosa percabulan itu, untuk bertobat dan menolak alasan apapun untuk membenarkan dari dosa percabulan tersebut. Bagi Rasul Paulus, tubuh memiliki arti yang mulia, yang lebih mulia dari hal-hal yang bersifat jasmani saja. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Jemaat Korintus mempersoalkan makanan, bahwa semua makanan baik untuk perut. Dan karena itu mereka boleh makan apa saja, segala makanan mereka makan.
Dan mereka menyamakan hal tersebut dengan kehidupan percabulan. Menurut mereka, percabulan adalah perbuatan yang halal dan sah-sah saja. Percabulan itu tidak salah, karena itu adalah bentuk penyembahan mereka kepada dewi berhala itu. Percabulan itu adalah hal yang menurut mereka oke lah, bisa dilakukan. Tetapi Rasul Paulus menegaskan, seperti halnya makanan bagi perut, demikianlah tubuh dituntut untuk memenuhi maksud Allah dan kehendak Allah. Tubuh orang percaya adalah milik Allah, dipersembahkan kepada Allah. Dan ayat 14 dikatakan, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan manusia juga oleh kuasanya. Tubuh jasmani sekarang ini harus dinilai dan dipakai dengan wajar, sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai tubuh yang sudah dibangkitkan, tubuh masih diperlukan untuk memenuhi rencana Allah. Dengan kematian, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib telah membereskan segala dosa, telah membersihkan segala dosa, sehingga tubuh orang percaya harus mengikuti hidup perintah dari Kristus, ajaran dari Kristus. Dikatakan bahwa tubuh adalah anggota Kristus. Karena itu ada hubungan yang erat sekali antara manusia dengan Tuhan. Kristus ialah sumber kehidupan, baik secara roh, jiwa, dan tubuh. Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka tidak menjadi anggota dari perbuatan dosa. Mereka menjadi anggota Kristus, sekaligus menjadi anggota dalam kerajaan Allah, sehingga itu tidak membuat mereka bersatu dengan orang-orang yang berbuat cabul. Dosa mereka tidak bisa terus-menerus dilakukan, karena tubuh mereka adalah milik Kristus. Mereka tidak bisa bersamaan melakukan perintah Tuhan sekaligus hidup dalam percabulan. Ketika jemaat menjadi satu, mengikatkan diri dengan Kristus, mereka menjadi satu roh. Paulus menegaskan bahwa tubuh yang sudah diikat dengan Kristus adalah bait Roh Kudus. Menjadi bait Roh Kudus berarti tubuh dan kepribadian jemaat di Korintus diawasi oleh Roh Kudus. Roh Kudus berotoritas dengan tubuh mereka untuk tujuan dan maksud rencana Allah yang mulia. Paulus menasihati agar jemaat Korintus sebagai bait Roh Kudus menjauhkan diri dari percabulan, dan mereka tidak mengkompromikan integritas seksualnya untuk menyerahkan kepada hawa nafsu. Karya salib Kristus cukup sekali dan untuk semua orang berdosa. Pembebasan manusia dari perbudakan dosa oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib telah tuntas. Untuk itu Rasul Paulus menasihatkan jemaat agar hidupnya memuliakan Kristus dengan tubuhnya, melakukan rencana Kristus, perintahnya untuk kemuliaan namanya, dan mereka menyediakan diri, menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya bagi keagungan nama Yesus Kristus. Sehingga dari amanat teks tersebut, kita dapat mengambil amanat teksnya. Tuhan menghendaki umatnya untuk menyelesaikan perkara-perkara dengan hikmat dari orang-orang yang kudus. Kemudian Tuhan menghendaki umatnya untuk tidak berkompromi dengan dosa seksual. Kemudian bagaimana dengan aplikasinya? Apakah saya sudah meminta nasihat dari orang-orang kudus dalam menyelesaikan perkara-perkara? Apakah saya menjaga kekudusan dengan menjauhkan diri dari godaan dosa seksual? Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati dan biarlah kita berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Ika untuk firman-Nya. Kita percaya bahwa kita sudah dibeli dan harga kita sudah lunas dibayar oleh Yesus. Karena itu biarlah kita mau menjaga
hidup kita sebagai bait Roh Kudus yang berkenan, dan kita mau responi dengan pujian selidiki aku, supaya kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berdoa sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berdoa sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita mau selidiki hati kita. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kita mau berkomitmen untuk hidup kudus dan mengkuduskan hidup kita. Tubuh sebagai bait Roh Kudus. Kita mau setia dengan pasangan kita. Kita mau menjauhkan diri dari percabulan, dari hal-hal yang tidak berkenan. Biar Roh Kudus terus memimpin dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa, Engkau melihat setiap hati kami. Kalau ada sesuatu yang ada pada saya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sucikan, kuduskan, baik hati, pikiran, jiwa, roh kami. Oh Tuhan, kami saat ini datang kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami terus belajar untuk mengikatkan diri dengan Engkau, untuk terus bersatu dengan Engkau, dengan firman Tuhan, supaya kami tetap benar, supaya kami dibenarkan oleh kuasa firman dan kuasa darah Yesus. Kami rindu supaya kami Tuhan diberikan semangat, diberikan kekuatan, diberikan Tuhan kesetiaan untuk kami setia kepada Tuhan. Kami mau setia kepada pasangan kami, kepada suami, istri kami, kepada keluarga kami. Kami mau setia untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kami ya Tuhan rindu supaya Tuhan menjauhkan kami dari segala percabulan apapun, supaya Tuhan hidup kami menjadi hidup yang berkenan, yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.